Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 29 bulan Muharram tahun 1443 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki niat kita dan selalu memperbaharui semangat kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Musaqah. Al-Musaqah yang dimaksud pada kitab ini atau bab ini
adalah bayanu saqyil ma', keterangan tentang memberi air minum. Adapun al-musaqah yang dimaksud menyewakan kebun dengan cara bagi hasil kepada orang yang menyiraminya atau merawatnya, mendapatkan setengah bagian dari hasil kebun tersebut. Hadis-hadisnya telah disebutkan oleh Imam Bukhari pada bab-bab sebelumnya. Maka al-musaqah, Hafidz Ibnu Hajar yaitu menjelaskan yang dimaksud pada bab ini yaitu al-hukmu fi qismatil ma', tentang membagi air. Adapun bagi hasil kebun, karena al-musaqah di dalam istilah syar'i artinya muaqadatu daf'i syajarin ila man ya'malu fiha ala anna thamarata bainahuma. Al-musaqah secara istilah adalah menyerahkan atau kesepakatan untuk menyerahkan kebun kepada siapa yang merawatnya, menyiraminya dan yang lainnya, dengan cara bagi hasil dari buah yang ada di kebun tersebut, dengan cara bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Adapun bab ini ataupun kitab ini, hadis-hadisnya yang dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan yaitu keutamaan memberi air minum dan yang lainnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun fi syurbi. Oke, aina Khalid? Khalid mana? Bangunkan Khalid. Babun fi syurbi. Bab tentang air minum. Wa qaulillahi ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, surat Al-Anbiya ayat 35, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup, maka kenapa mereka tidak beriman? Pada ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan segala sesuatu yang hidup memerlukan air, baik itu manusia ataupun binatang, bahkan pepohonan memerlukan air untuk kehidupannya. Bahkan pada hari kiamat nanti, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari alam kubur, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga manusia tumbuh seperti tumbuhnya rumput-rumputan
atau tanaman-tanaman di musim hujan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Dan di antara makna air yang dimaksud pada ayat ini, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Qatadah, kulla syai'in hayyin. Qatadah rahimahullah berkata, kullu syai'in hayyin faminal ma'i khuliqa. Segala sesuatu yang hidup diciptakan oleh Allah dari air. Yang dimaksud air adalah air apa? Air mani. Kullu syai'in hayyin faminal ma'i khuliqa. Yang dimaksud dengan air adalah air mani. Dan diriwayatkan Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, "Qultu ya Rasulullah, akhbirni an kulli syai'in." Aku bertanya, "Ya Rasulullah, jelaskan kepadaku segala sesuatu yang ada." Qala, kullu syai'in khuliqa minal ma'. Segala sesuatu artinya semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dari air. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun." Maka maksud dari ayat ini adalah yang pertama, semua yang hidup memerlukan apa? Air. Dan ayat ini juga ditafsirkan semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dari air. Itu manusia, binatang diciptakan oleh Allah dari air. Ini menunjukkan yaitu agungnya nikmat air. Nikmat air adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawlihi jalla dzikruhu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Waqiah ayat 68 dan ayat 70. Ayat 68 sampai ayat 70. Allah taala berfirman, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kalian merenungkan, tidakkah kalian melihat air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Am nahnul munzilun, atau kamilah yang menurunkan air hujan tersebut? Walau nasya'u laja'alnahu, walau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau kami menghendaki, maka kami menjadikan air hujan itu asin lagi pahit. Falaula tashkurun, maka tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, menjelaskan makna sajjajan artinya munsabban. Sajjajan hujan turun deras. Sajjajan artinya munsabban. Al-muzni artinya as-sahab. Al-muzni artinya sahab, yaitu awan. Al-ujaj artinya al-mur. Kalau Allah menghendaki, Allah menurunkan hujan itu pahit,
furatan adban. Furatan di dalam Al-Quran artinya air yang tawar, yang segar. Adban, air yang tawar. Dari ayat-ayat yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi annal ma'a nikmatun 'azimah min Allah. Bahwasanya air adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi anna kulla hayyin khuliqa minal ma'. Dari ayat ini terdapat pelajaran semua makhluk hidup diciptakan Allah dari air. Semua makhluk hidup diciptakan oleh Allah dari air. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi al-hathu ala tafakkuri ala illah. Anjuran untuk merenungkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Al-hathu ala tafakkuri ala illah. Anjuran untuk merenungkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi ala'illah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungkanlah kenikmatan-kenikmatan Allah. Jangan merenungkan tentang bagaimananya zatnya Allah. Renungkanlah tentang kenikmatan-kenikmatan Allah, dan jangan merenungkan tentang bagaimananya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, dari ayat ini terdapat pelajaran fihi wujubu syukrin nikmah. Wajib mensyukuri kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, falaula tashkurun. Maka kenapa mereka tidak bersyukur? Hendaklah mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat air, atau nikmat kesehatan, atau nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fihi itsbatu rububiyatillah, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mampu menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hujan walaupun satu tetes. Demikian pula para wali, para sunan tidak memiliki hujan walaupun satu tetes saja. Ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mengatur hidupnya manusia, yang mengatur kesehatan manusia, hidup dan matinya manusia, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang lainnya. Maka kita wajib mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup dan mati itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib kita imani. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fi itsbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani sifat ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala.
bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, bersemayam di atas arsy. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran al-ihtijaju bir-rububiyyah 'alal uluhiyah. Berhujjah dengan rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Berhujjah dengan rububiyah untuk menetapkan uluhiyah. Artinya apabila hanya Allah yang menurunkan hujan, apabila hanya Allah yang mengatur alam semesta, maka hendaklah ibadah hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila hanya Allah saja yang menciptakan, yang memiliki dan yang mengatur alam semesta, maka hendaklah ibadah yang dilakukan seorang hamba diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, babu man ra'a sadaqatal ma'i wa hibatahu wa wasiyatahu jaizatan maqsuman kana aw ghaira maqsumin. Bab siapa yang berpendapat bahwasannya bersedekah dengan air atau menghibahkannya atau mewasiatkannya dibolehkan, baik air itu milik sendiri sudah dibagi, yaitu benar-benar milik sendiri, atau milik bersama. Jadi kita punya sumur, ini milik bersama, maka kita dibolehkan bersedekah dengan air dari sumur tersebut. Wa qala Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yashtari bi'ra rumah fayakunu dalwuhu fiha kadila'il muslimin, fastaraha Utsman radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli sumur rumah sebelumnya miliknya siapa? Miliknya orang Yahudi. Siapa yang membelinya, kemudian embernya untuk mengambil air dari sumur tersebut seperti kaum muslimin yang lainnya. Artinya izinkanlah kaum muslimin untuk mengambil air dari sumur tersebut dengan gratis. Fastaraha Utsman radhiyallahu anhu, maka Utsman radhiyallahu anhu membeli sumur tersebut. Yang pertama kali Utsman ibnu Affan membelinya dengan, yaitu setengahnya, membeli setengahnya. Jadi satu hari miliknya Utsman, satu hari miliknya apa? Orang Yahudi. Ini menunjukkan cerdasnya sahabat Utsman. Kalau dibeli langsung seluruhnya, bisa jadi orang Yahudi tidak mau, karena otomatis penghasilannya apa? Menjual air tidak ada. Maka Utsman ibnu Affan ketika dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membeli sumur tersebut
untuk memberi kemudahan kepada kaum muslimin yang ketika itu kesulitan air, sehingga harus beli kepada orang Yahudi. Maka Utsman membelinya setengahnya, sehingga orang Yahudi pun mau menjualnya. Setengah dari sumur tersebut dijual kepada Utsman. Otomatis sumur tersebut milik berdua. Maka Imam Bukhari menulis bab sumur milik berdua, kita boleh bersedekah dari sumur tersebut. Maka satu hari orang Yahudi tersebut menjualnya. Hari berikutnya Utsman ibn Affan menggratiskannya. Maka lama-kelamaan orang-orang tidak mau membeli karena besoknya apa? Gratis. Lama-kelamaan orang-orang tidak mau membeli. Besok saja ngambil air yang banyak. Orang Yahudi baru berpikir, oh ini harus dijual semuanya. Akhirnya secara terpaksa Utsman membeli semuanya. Dari sumber tersebut diwakafkan kepada kaum muslimin. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menganjurkan Utsman atau menganjurkan kaum muslimin untuk membeli air dari sumur tersebut. Faqala, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yashtari bi'ra rumah yaj'al dalwahu fiha kadila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah fashtaraituha min sulbi mali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membeli sumur rumah kemudian dia mewakafkan sumur tersebut kepada kaum muslimin, dia mengambil dari air tersebut, silahkan. Demikian pula kaum muslimin mengambil dari sumur tersebut, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik di surga. Utsman ibn Affan berkata, fashtayraituha min sulbi mali, aku membeli sumur tersebut dari hartaku sendiri, dari harta milikku. Maka Utsman berkata kepada orang-orang yang yaitu mendemo Utsman, aku bersumpah kalian atas nama Allah, apakah kalian tahu aku membeli itu dari hartaku? Qalu Allahumma na'am. Iya, Allahumma na'am. Demikian Utsman ibn Affan, sahabat yang mulia yang banyak sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang Utsman setelah bersedekah pada waktu perang Uhud, qala ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum, tidak membahayakan Utsman apa yang dikerjakan setelah hari ini. Maka dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Fihi, dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu shadaqatil ma, keutamaan bersedekah dengan air. Dan ini sebaik-baik sedekah. Sebaik-baik sedekah diantaranya sedekah air. Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus shadaqah saqyul ma, sebaik-baik sedekah adalah memberi air minum. Apalagi air minum untuk salat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, air minum untuk berbuka puasa. Demikian pula air minum untuk menuntut ilmu, seperti ini kajian. Ini ibadahnya, ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang jamaah, subhanallah, rahimahullah, yani Pak Kusnadi sudah meninggal dunia rahimahullah rahmatan wasi'ah.
Jadi beliau subhanallah setiap ngaji membawa satu, yaitu kardus air. Jadi ringan sekali sebenarnya, cuma berapa ribu. Tapi demikian orang itu diberi oleh Allah kelebihan yang tidak diberikan pada yang lainnya. Setiap ngaji kalau tidak membawa satu, yaitu kardus, atau membawa 2 kardus air. Karena melihat keutamaan sedekah dengan air, apalagi memberi air kepada orang-orang yang ingin menuntut ilmu, belajar agama, ingin yaitu memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa semoga Allah merahmati beliau rahmatan wasi'ah. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi fadlu Utsman ibni Affan, keutamaan sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, sahabat yang dijamin surga. Namun walaupun demikian tetap saja didemo, tetap dicari kesalahannya, dikorek-korek kesalahannya. Demikian ciri-ciri Khawarij. Jangankan pemimpin hari ini, jangankan pemimpin hari ini, Utsman saja didemo, Utsman saja didemo. Namanya manusia, manusia yang pasti ada kesalahannya. Maka Abdullah ibnu Umar ketika ditanya tentang masa pemerintahan Utsman, Abdullah bin Umar mengatakan pemerintahannya Utsman sama dengan pemerintahannya Umar ibn al-Khattab. Hanya saja mereka tidak berani kepada Umar ibn al-Khattab. Dan Utsman ibn Affan saking baiknya, Utsman bisa saja ketika itu yaitu membunuh atau memerintahkan kaum muslimin untuk membunuh orang-orang yang demo. Akan tetapi Utsman ibnu Affan sabar mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Utsman menanti hari yaitu beliau mati syahid, karena Utsman dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mati syahid. Maka Utsman ibnu Affan bersabar ketika itu. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi yajuzu lil waqif an yantafi'a biwaqfihi. Dibolehkan bagi orang yang wakaf memanfaatkan wakafnya. Jadi Utsman ini wakaf sumur untuk kaum muslimin, tetapi Utsman tetap mengambil, boleh. Jadi bukan berarti kalau sudah diwakafkan orang yang wakaf tidak boleh memanfaatkan sama sekali. Tidak demikian. Yang tidak dibolehkan adalah menjual wakaf. Tidak dibolehkan adalah menjual apa? Wakaf. Tapi kalau mengambil air, kalau wakafnya sawah, mengambil padinya untuk dimakan, ini tidak mengapa. Lainnya sisanya untuk kaum muslimin. Demikian pula air ini Utsman ibnu Affan mengambilnya. Demikian pula kaum muslimin mengambil dari air tersebut. Kemudian hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam al-Misri qala haddatsana Abu Ghassan qala haddatsani Abu Hazim Salama ibnu Dinar al-Madani Abu Hazim an Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhuma qala utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqadahin fashariba minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu didatangkan kepada beliau bejana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minum dari bejana tersebut. Wa an yaminihi ghulamun asgharul qaum wal asyakhu an yasari. Di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelah kanannya ada pemuda yang paling kecil atau yang paling muda usianya.
Kemudian di sebelah kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Asyiyah. Di sebelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Asyiyah, yaitu sesepuh orang-orang yang lebih tua, lebih senior. Faqala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seharusnya kalau mau memberi minum kanan dulu atau kiri dulu? Kanan. Karena yang kanan ini masih kecil, sedangkan yang lebih disegani sebelah kiri. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin kepada anak kecil tadi, kepada pemuda tadi. Barok, masya Allah. Hafid, siapa itu? Masya Allah, Khalid. Faqala ya ghulam, wahai anak muda, ata'dzanu li an u'tiyahul asyah. Apakah engkau ridho saya dahulukan yang lebih senior, yang lebih tua dulu? Qala ma kuntu la uthira bi fadli minka ahadan ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku tidak mengutamakan siapapun juga sisamu untukku. Ya, karena pemuda tadi ingin mendapatkan berkahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku tidak mengutamakan siapapun juga ya Rasulullah. Aku ingin berkah dari sisa air minummu. Fa'atahu iyahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pejana tersebut kepada pemuda tadi. Baru diberikan kepada yang lainnya. Hadis berikutnya, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yaman Al-Hakam ibnu Nafi Al-Himsi. Abul Yaman seorang ulama yang thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 222 Hijriyah. Qala akhbarana Syu'aib ibnu Abi Hamzah Al-Qurashi maulahum, yang meninggal dunia pada tahun 162 Hijriyah. Anis Zuhri, imam besar kaum muslimin, Al-Imam Zuhri. Qala haddatsani Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala hulibat ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syatun dajinun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, yaitu diperahkan susu kambing untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fi dari Anas bin Malik. Kemudian ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Anas bin Malik, washiba labanuha bima'in minal bi'r allati fi dari Anas, dan susunya dicampur air dengan sumur, dengan air yang ada di sumur di rumahnya Anas. Ini tidak mengapa mencampur susu dengan apa? Air. Tapi kalau dijual susu murni, ya katakan susu murni saja. Tapi ini tidak dijual, maka tidak mengapa mencampur susu kambing dengan air. Fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qadaha fasyariba minhu. Kemudian bejana yang isinya susu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau minum darinya. Hatta idza naza'al qadaha an fihi. Ketika beliau selesai minum susu dari pejana tersebut, wa an yasarihi Abu Bakrin wa an yaminihi A'rabi. Di sebelah kanannya, itu di sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq, sebelah kanannya Badui. Jadi ada Badui. Jadi kalau sebelah kita ada sahabat, sebelah kiri sahabat yang terpandang. Sebelah kiri kita, sebelah kanan Badui. Kita dahulukan mana? Sahabat yang mulia tadi atau Badui dulu? Kanan Badui, sebelah kanan tapi Badui.
Demikian. Sebelah kiri Nabi SAW sahabat yang paling mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Sebelah kanannya Badui. Faqala Umar, dan Umar berkata, wa khafa an yu'tiyahul a'rabi. Umar khawatir jangan-jangan Nabi SAW mendahulukan Badui, karena Badui sebelah kanan. A'tiya Abu Bakr ya Rasulullah indaka. Umar berkata, mengusulkan usulan, ya Rasulullah, dahulukan Abu Bakar. Fa'atahul a'rabiyyu alladhi an yaminihi. Akan tetapi Nabi SAW mendahulukan orang Badui yang sebelah kanannya. Faqala al-aymana fal-ayman. Nabi SAW bersabda, sebelah kanan dulu, sebelah kanan dulu. Demikian. Maka sekarang kalau bagi makanan, sebelah kanan dulu. Sebelah kanan diberikan yang kanan yang lain. Sampai muter-muter. Iya, balik mana. Jadi pada hadis ini Nabi SAW menjelaskan, ya, walaupun sebelah kirinya Abu Bakar As-Siddiq, tapi demikian sunnah. Nabi SAW bersabda, al-ayman fal-ayman. Maka tadi ketika Nabi SAW ingin mendahulukan yang sebelah kiri, minta izin apa? Terlebih dahulu. Dari hadis ini, dari hadis yang dibacakan, terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi jawazu al-ishtirak fi syurbi bi qadahin fi qadahin wahid. Boleh al-ishtirak. Apa artinya al-ishtirak? Berserikat, itu minum bareng di dalam satu bejana. Jadi satu bejana, satu gelas gitu besar, diminum bersama. Ini tidak mengapa. Dan dulu ya kita menjumpai di Bahrain biasa imam masjid, masya Allah, imam yang sangat terkenal, terhormat, minum, ambil air, kasihkan yang lain gantian, biasa. Itu biasa. Tapi tidak tahu kalau sekarang. Tapi kalau dahulu yang kita tahu, kita kaget, subhanallah, ini imam sangat disegani orang, wibawa, dicintai oleh kaum muslimin. Masya Allah, akhlaknya mulia. Tapi ketika makan, ngambil di sebelahnya, biasa. Sendoknya dikasihkan orang lain. Nah ini tidak, karena saya Ibrahim langsung ngelek itu. Biasa. Ini Nabi SAW gimana? Habis minum satu gelas, kasihkan yang sebelah kanannya. Sebelah kanannya kasihkan yang lain. Tadi katakan ini sudah gosok gigi apa belum ini? Seperti itu. Allahu Akbar. Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi jawazu khaltil laban bil ma'. Diboleh mencampur susu dengan air. Ini tidak masalah. Jelas ya Bang Jenuri? Iya. Jadi susu dicampur dengan air tidak apa-apa. Tapi jangan dijual lalu dikatakan susu murni 100%. Nah, apanya yang 100%? Jadi kalau dijual ya biasa saja, jual susu gitu saja. Jangan dikatakan susu apa? Murni. Atau tulisi jual susu campur air sedikit. Nah, ini jujur ini. Iya. Gentleman. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran fihi barakatu riqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkahnya, yaitu sisa atau berkahnya liur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kekhususan beliau.
Dari hadis ini terdapat pelajaran fihi taqdimu al-ayman fal-ayman fi syurb, mendahulukan sebelah kanan ketika membagi minuman, ya, termasuk makanan juga. Taqdimu al-ayman fi syurbi, maka pada hadis ini Nabi SAW mendahulukan pemuda tadi, bahkan mendahulukan badui yang sebelah kanannya, padahal di samping kirinya ada Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat mulia yang lainnya. Kemudian dari hadis yang mulia ini terdapat pelajaran fihi fadlu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu taala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.